biasanya orang itu masih meminta pahala, masih takut neraka, masih mengharap surga. Betul kan seperti itu? Artinya ibadahnya tidak ada ikhlasnya. Karena pada hakikatnya Muhammad juga yang ibadah, bukan kita. Mampukah kita beribadah tanpa ruh? Tidak mampu. Maka ruhlah yang sholat, yang disolatkan badan jasmani. Kan sering ini pelajarannya. Yang berwudu badan rohani, yang diwudukan badan jasmani. Lalu kita sholat untuk apa? Ketika sudah kita mengesahkan bahwa yang ada, yang bergerak, yang berdiri, yang rukuk, yang sujud hanya Allah, kita hanya mencari ridhonya saja. Tidak bisa. Artinya keberkahan hidup akan masuk ke dalam diri kita ketika kita dalam keadaan kosong, mempunyai tekad yang baru ya, untuk merubah dirinya agar lebih sadar Tuhan. Nah, artinya apa? Sadar Tuhan. Itu tadi saya katakan bahwa yang pertama, ketika selalu kita sadar, maka akan terjaga diri kita, terjauhkan daripada maksiat, terjauhkan daripada amarah Tuhan ya. Maksiat itu nggak usah jauh-jauh, kita bangun nggak syukur itu sudah maksiat sama Tuhan ya. Bangun inilah yang diingat utangnya, yang bangun yang diingat usahanya, bangun yang diingat nanti bagaimana ya memajukan usaha saya, bagaimana urusan saya, bagaimana terus Tuhan nggak pernah diurus. Karena ini kunci. Ini saya katakan, kenapa dikatakan manusia yang dekat dengan Tuhan maka dunia akan mendekat. Di sini akan sedikit saya buka rahasianya. Ketika di dalam pikiran hati manusia di sini ya, ini penuh dengan kemelekatan barang duniawi, maka dunia akan menjauh dari kita. Ingat itu. Hati ini kalau penuh dengan pandangan dunia, penuh. Artinya apa? Cinta kita sama dunia, sayang kita sama dunia, penuh di dalam hati kita. Artinya hati kita dipenuhi dengan dunia. Kalau dipenuhi dengan dunia, mustahil cinta Tuhan. Mustahil. Artinya selalu lupa Tuhan. Kalau hati kita penuh dengan dunia, bagaimana dunia mau masuk ke dalam hati kita? Bagaimana nur mau masuk ke dalam nur? Begini, saya beri contoh yang kira-kira mudah dipahami. Vacuum cleaner bisa menyedot karena kosong. Kalau penuh bisa menyedot? Tidak bisa. Artinya keberkahan hidup akan masuk ke dalam diri kita ketika kita dalam keadaan kosong. Kosong itu apa? Kembali kepada laisa. Siapa yang laisa? Tuhan. Artinya hidup ini kembalikan kepada Tuhan. Esakan selalu kepada Tuhan. Hati ini hati ini kalau untuk berzikir kepada Allah setiap detik, setiap jam, setiap waktu, mampu sambil kerja, sambil beraktivitas, tidak usah dihitungi, asal dengan penghayatan, pelan-pelan saja. Apa yang mau diburu? Memburu pahala kah?
Diketawakan anak kecil. Kita tidak butuh pahala karena kita malu lah, harus tahu diri. Yang zikir itu ya siapa? Yang zikir hakikatnya ialah kuasa Tuhan yang mengizinkan kita untuk berzikir. Itu tanda Tuhan cinta kepada kita. Makanya kita diberi kesempatan untuk ibadah, itu tanda, gitu loh. Zikir itu pelan, dirasakan, diresapi. Allah, 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 diresapi. Allah yang ada di dalam hidupku, Allah yang menguasai zahir batinku, Allah yang mengatur semua kehidupanku, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menjamin keselamatan, Allah semua. Ya, kalau sudah dilatih seperti itu, lambat laun aku akan terbakar. Karena yang ada Allah terus. Ini kita biasa kosong hati kita, gitulah. Mikir kerjaan belum selesai, wah, tanggungan banyak betul, wah besok rencananya kayak apa. Manusia dipenuhi dengan dunianya, gitulah. Pantas yang dikatakan orang mata ketiga, ya, ini agak sedikit keluar ya. Tapi ini untuk contoh pemahaman untuk semua murid. Mata pineal, mata ketiga yang kata orang-orang di luar. Ya, di mana letaknya? Di antara dua kening. Tidak pernah akan terbuka ketika kita tidak kosong. Ya. Karena logikanya ketika kosong diri kita, maka ini akan menarik apa yang ada di luar diri kita. Karena di dalam diri ada terzohir yang terhampar di alam semesta. Kalau engkau kosong sering zikir. Zikir itu artinya apa sih? Ibadah itu artinya apa sih? Apa? Arti ibadah. Kita ibadah nih nah. Zikir, sholawat. Ya. Artinya apa sih? Intinya apa? Mengesahkan diri. Yang ada hanya Tuhan. Maka disebut namanya terus Allah, Allah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Allah semua. Ya, betul. Sampai ada disebut. Semua ibadah tujuannya esa itu bersama tapi tidak bersatu. Nyatanya Tuhan yang ada itu terus disebut, itulah. Murid harus paham. Jangan lagi terbuai dengan fadilah. Ya. Kalau terbuai dengan fadilah nanti ibadahnya seperti orang jualan, bisnis, ada untung, ada rugi. Oh, saya mau menzikirkan sekian, pengen ini. Lu tawar-menawar sama Tuhan. Maka dia tidak bisa zikir tanpa Tuhan. Lupa kita. Gitu loh. Simpel sebetulnya. Kalau mau kita ambil ringkasnya, semua zikir. Makanya saya katakan di perguruan kenapa tidak diberi banyak amalan, kenapa? Diberi satu amalan yang dikatakan itu pamungkas, yang tanpa huruf, yang tanpa pamungkasnya itu apa? Rasa. Semua itu ada di rasa. Ya. Beraneka ragam amalanmu, zikirmu, sholatmu. Kalau engkau belum esa dengan Tuhan, gugur semua. Karena engkau menyatakan dirimu masih ada. Buat apa? Zikir sebanyakan. Cari amalan dari fulan bin fulan. Cari amalan. Tapi engkau tidak esa dengan Tuhan. Gunung itu kalau ke atas mengerucut. Satu titik saja di ujungnya. Itulah tujuan seluruh umat manusia. Tujuan seluruh agama menuju kepada Tuhan yang Maha
suci. Kalau hatimu penuh dunia, hatimu kotor. Makanya kan ini memang banyak orang tahu, tapi rahasianya tidak semua orang tahu. Ya, merasakan diam. Yang ada engkau kah Tuhan? Itu pertanyaannya. Kalau yang ada engkau berarti engkau belum menyerahkan dirimu kepada Tuhan. Engkau belum berani mati. Artinya apa? Mematikan kesenanganmu di dalam keseharian ini. Ya. Maka untuk membakar semuanya sudah diberikan jalan oleh perguruan melalui puasa ilmu. Ya. Mata. Untuk menghancurkan kekuatan supiah mata ini apa? Yang pertama, kurangi tidur. Yang kedua, kurangi pamrih. Pamrih itu apa? Kurangi kita mempunyai keinginan imbal balik. Gitu loh. Kalau nolong orang, jangan kita ingin ditolong juga. Ya, karena hakikatnya yang menolong Tuhan, bukan kita. Yang ikhlas menolong orang itu yang ikhlas. Ya. Lillahi ta'ala, tanpa konsekuensi sedikit pun. Oleh sebab itu sering perguruan nyatakan, jika engkau melakukan kebaikan, segera lupakan. Jika engkau melakukan maksiat, selalu ingatlah maksiat itu, supaya terjaga kesadaranmu agar tidak terulang lagi kesalahan-kesalahanmu. Orang yang jatuh kepada kesalahan yang sama, artinya dia tidak mau belajar daripada masa lalunya. Ini sungguh orang yang mengherankan. Sudah salah, pernah terjatuh di satu kesalahan itu, masih diulangi lagi. Artinya tidak sadar ya. Seperti itu. Jadi kita murid harus selalu belajar berserah diri. Seluruh kesenangan kita ini dikikis di perguruan. Ya, harus dikikis pelan-pelan. Ya, sukanya apa? Tidak perlu saya sebutkan. Pasti mempunyai kesukaan masing-masing. Ya, suka merokok sehari 6 bungkus, dikurangi sebungkus. Ya. Makan sehari umpamanya 5 piring, kurangi 4 piring. Ya. Yang tadinya lauknya 4 jenis, kurangi pelan-pelan. Seluruhnya harus dikurangi, gitu loh. Artinya apa? Janganlah kita terjebak kepada keinginan tanpa menyadari kebutuhan. Butuhnya menjaga jasmani ini, butuhnya apa? Makan aja yang sederhana. Tapi kalau nuruti keinginan, maunya kemana-mana. Itu contoh saja. Bisa ini cukup makan tahu tempe, ya, sambal pakai kerupuk, cukup sudah. Karena keinginannya mau makan ayam. Kalau mampu ndak masalah. Kalau ndak mampu tanggal tua, yang ada dalam tudung ini ikan asin, tekanan dia, tekanan. Karena yang ada hanya ikan tidak bersyukur, berserah diri. Itu yang penting. Tanpa engkau mematikan dirimu, tanpa engkau menyerahkan yang tadinya engkau akui menjadi hakmu kepada Tuhan, tidak akan engkau sampai kepada Tuhan. Saya ulang-ulang lagi, percuma kita banyak zikir, banyak berdoa, banyak sholat sunnah, tapi kita masih merasa ada diri.
yang dikatakan tanpa huruf, yang dikatakan tanpa suara, puncaknya kesadaran bahwa kita kosong. Kita ini hanya menampilkan sandiwara saja. Hidup di dunia ini kan nanti berganti juga ke anak-anak kita, ke cucu-cucu kita. Kenapa menghadapi dunia ini kok begitu sedihnya? Kehilangan suami sedih, kehilangan istri sedih, kehilangan sandal sedih, bukan main. Dicari satu masjid. Besok Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.